nama saya Sari Margareta dari Politeknik Tanah Laut kelas 1A Prodi Akuntansi. Saya di sini ingin menjelaskan apa itu fransis atau waralaba. Nah, sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Judah Aklia, Syahrul, kemudian Yuliani, Putri Nur Hidayah, dan Sari Margareta. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan pengertian waralaba. Waralaba merupakan padanan kata dari Fransis yang berasal dari kata Prancis, yaitu France atau bebas atau Francer atau membebaskan, yang secara umum diartikan sebagai pemberian hak istimewa. Kemudian, kenapa disebut juga pengaturan bisnis dalam sistem pemberian hak pemakaian nama dagang oleh franchisor kepada pihak independen atau fransis untuk menjual produk atau jasa sesuai kesepakatan. Kemudian di sini ada dasar hukum fransis atau waralaba. Nah, ketentuan dan landasan hukum waralaba di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Baik, kemudian ada pembahasan pokok materi. Fransis berasal dari bahasa Latin, yaitu Francorum Rex, yang artinya bebas dari iktan yang mengacu pada kebebasan untuk memiliki hak usaha. Nah, berdasarkan ketentuan hukum yang di Indonesia, pengertian waralaba tersebut terdapat dalam pasal 1 angka 1 PP nomor 40 tahun 2007. Waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan penjualan barang atau unsur-unsur waralaba, yakni ada 4. Yang pertama adanya perikatan, kemudian adanya hak pemanfaatan atau penggunaan, kemudian adanya objek, yaitu hak atas kekayaan intelektual atau penemuan baru atau ciri khas usaha. Kemudian yang terakhir adanya imbalan atau jasa. Dan di sini juga ada jenis-jenis franchise waralaba. Bisa dibaca ya. Nah, yang pertama ada waralaba luar negeri atau asing. Kemudian yang kedua ada waralaba dalam negeri. Nah, kemudian di sini juga ada ciri-ciri waralaba. Ciri-ciri waralaba di sini ada 6. Yang pertama, memiliki ciri khas usaha. Yang kedua, terbukti sudah memberikan keuntungan. Yang ketiga, memiliki standar atau pelayanan barang atau jasa yang ditawarkan, kemudian dibuat secara tertulis. Yang keempat, mudah diajarkan dan dilakukan. Yang kelima, adanya dukungan yang berkesinambungan. Dan yang terakhir, memiliki hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Kemudian di sini ada syarat perjanjian waralaba. Di sini ada nama dan alamat dari para pihak, kemudian kekayaan intelektual, kemudian kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, dan lain-lain. Nah, di sini ada tipe-tipe waralaba. Yang pertama ada trade name franchising. Yang kedua, product distribution franchising. Yang ketiga, pure franchising atau business format. Bisa dibaca ya. Baik, kemudian di sini ada biaya waralaba. Biaya waralaba meliputi 2 ongkos. Yang pertama ongkos awal, dan yang kedua ongkos royalti. Nah, ongkos awal ini dimulai dari 10 juta hingga 1 miliar. Biaya ini meliputi pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik waralaba untuk membuat tempat usaha sesuai dengan
spesifikasi fransisor dan ongkos penggunaan haki. Dan ongkos royalti dibayarkan pemegang waralaba setiap bulan dari laba operasional. Besarnya ongkos royalti berkisar dari 5-15% dari penghasilan kantor. Ongkos royalti yang layak adalah 10%. Lebih dari 10% biasanya adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran yang perlu dipertanggungjawabkan. Kemudian di sini juga ada keuntungan waralaba. Di sini meliputi 5. Yang pertama, dapat memberikan jaringan bisnis yang luas. Yang kedua, pelatihan dan fransisor. Yang ketiga, peluang sukses yang lebih cepat. Yang keempat, konsep bisnisnya sudah jelas dan dibantu dengan adanya pelatihan sehingga bisnis berjalan sesuai dengan konsep atau produk utama. Dan yang terakhir di sini ada kontrol bisnis sudah dibantu oleh sistem. Baik, kemudian ada kerugian waralaba. Timbul sengketa, kemudian kurang peluang berkreativitas, terbatasnya produk yang bisa dijual dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada studi kasus. Nah, contohnya adalah Ismail memiliki usaha di bidang kuliner, yaitu rumah makan Pak Mail. Bisnisnya terkenal dan memiliki banyak pelanggan sehingga Ismail ingin mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem waralaba. Nah, paket yang ia sediakan meliputi merek dagang, bahan makanan, hingga SOP yang berlaku di rumah makannya. Ia menjual paket waralaba ini sebesar 55 juta rupiah. Nah, paket waralaba pun dibeli oleh Dimas. Nah, sehingga Dimas memiliki usaha rumah makan dari waralaba rumah makan Pak Mail. Usaha yang dikelola oleh Dimas ini menggunakan nama, menu, rasa makanan dan SOP sama seperti rumah makan yang dimiliki Ismail. Nah, Dimas hanya mengatur seputar keuangan saja dan keuntungan per bulannya itu dibagi dengan Ismail dengan kesepakatan yang mereka berdua buat. Kemudian di sini ada kesimpulan yang terakhir. Jadi waralaba atau franchise merupakan suatu bentuk bisnis kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak, di mana pihak pertama atau franchisor memberikan hak kepada pihak kedua atau franchisee untuk menjual produk atau jasa dengan memanfaatkan merek dagang yang dimiliki oleh pihak pertama atau franchisor sesuai dengan prosedur atau sistem yang diberikan merupakan salah satu bentuk perikatan atau perjanjian di mana kedua belah pihak harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian perjanjian itu menjadi sebuah aturan bagi mereka yang membuatnya dan mengikat kedua belah pihak. Perjanjian di mana perjanjian bisnis waralaba ini merupakan perjanjian baku timbal balik sehingga di mana masing-masing pihak berkewajiban melakukan prestasi sehingga akan menguntungkan. Sekian dan di sini referensinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ucapan yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.